Ya, saya bisa minta teman-teman berdiri sebentar saja. Sesuai dengan instruksi yang di depan. Silakan, saya berikan kesempatan 30 detik. Silakan berhadapan dengan temannya mungkin. Senyum selama 30 detik. Senyum. Bagaimanapun caranya, senyum. Adab. Ketawa. Senyum. Ya, luar biasa jadi ketawa. senyumnya, ya. Luar biasa. 30 detik. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Yang mudah-mudahan itu mempertegas tegas teman-teman. Nah, sekarang seperti biasa kita masuk dulu ke kesepakatan forum pada sore hari ini, forum diseminasi. Saya sudah memberikan beberapa saja, mohon maaf ya, izin saya memberikan 2 hal dulu dan minta kepada teman-teman mungkin bisa untuk menambahkan kira-kira apa yang perlu kita tambahkan lagi untuk menjadi kesepakatan kita pada sore hari ini. Dan nanti saya tambahkan sendiri. Diakhiri tepat waktu. Mengakhiri tepat waktu. Baik, sepakat. Itu saya tulis ya. Cukup? Apalagi mengakhiri tepat waktu, berarti sudah 3 ya. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, memulai mengakhiri tepat waktu. Siapa? Ada lagi teman-teman? Boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum ya. Kita santai saja. Yang mau ngopi-ngopi, monggo silakan. Cukup? Cukup saya? Ya oke, sepakat ya, cukup. Baik, sekarang langsung saja teman-teman. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya mulai dari sini. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Saya rasa ini juga mungkin bukan hal yang baru atau asing. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, itu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru dan berkaitan dengan profil Pancasila. Ya, ini juga bukan hal yang baru. Ada beberapa elemen di sini. Ya, mulai dari berkebinekaan global dan seterusnya bergotong royong, ya, sampai beriman dan bertakwa. Ya. Nah, teman-teman, ini beberapa hal yang berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol dan semuanya harus kita luruskan bersama ya. Di sini kita melihat yang pertama itu guru mengontrol murid, ya. Saya kira mungkin semua kita sependapat bahwa sesungguhnya kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid ya. Mengapa? Karena itu harusnya dari diri mereka sendiri. Atau sama halnya dengan kita, tidak ada orang yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Atau misalnya contoh ketika kita mengepalkan tangan kita kan, tidak ada orang bisa membukanya, siapapun, kecuali kita sendiri yang membuka maka bisa terbuka ya, sama seperti itu. Jadi memang nggak mungkin bisa mengontrol murid teman-teman. Lalu ini juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya. Lalu apalagi kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini juga miskonsepsi ya. Kita menganggap sebenarnya ini baik tapi sebenarnya tidak ya. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Dan kita salah kaprah di hal ini seperti ini. Nah, sekarang berkaitan dengan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, ya. Kalau kita lihat di sini, realitasnya kebutuhan kita sama, ya. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia, sesungguhnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Berkaitan dengan teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi memang tidak sama. Terus yang berikut kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan seterusnya teman-teman bisa baca dan lihat di sini ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi misalnya lagi orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya tidak seperti itu. Hanya kita atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak orang lain ya, tidak siapa-siapa. Lalu saya bisa mengontrol orang lain ya. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain dan seterusnya.
Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu ada 6 di sini teman-teman. Pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, bagian-bagian ini nanti akan saya sampaikan ya untuk kita semua sepanjang yang saya pahami untuk saya berbagi ke teman-teman. Nanti juga izinkan untuk saya juga sampaikan bagaimana tahapan proses dari segitiga restitusi untuk kita menyelesaikan sebuah masalah ya. Nanti kami akan tampilkan videonya. Ya, disiplin positif. Teman-teman, kira-kira ketika Bapak Ibu membaca dan mendengar dan melihat kata disiplin positif ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Atau apa yang Bapak Ibu pikirkan berkaitan dengan disiplin positif? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Oke, ada yang lain? Tepat waktu. Baik, ada lagi? Apa yang tanggung jawab? Apalagi berkaitan dengan disiplin positif? Masih bingung Pak. Masih bingung? Namanya disiplin itu sudah positif, memang ada disiplin negatif Pak. Iya, benar ya. Nah, disiplin itu ya kalau saya selama ini Sudah positif. Tidak ada negatif. Benar, Nah, baik. Disiplin positif. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya, teman-teman. Ada lagi? Menumbuhkan disiplin tanpa hukuman. Nah, disiplin positif. Baik. Kayaknya sudah mulai terbuka nih. Baik, terima kasih. Ya, baik. Di sini kita lihat disiplin positif. Itu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa itu pula itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang mau coba? Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Seperti apa misalnya? Di sini bukan soal benar salah ya, Bapak Ibu teman-teman. Silakan saja. Kita tidak akan menyalahkan. Semua berhak untuk berpendapat. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Karena ini penting teman-teman. Berkaitan dengan disiplin positif tadi, ya, berharap menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini tadi. Sekarang pertanyaannya, nilai kebajikan itu apa? Misalnya, gimana? Karena tadi di awal ya, kita seorang guru ini harus mampu bisa menerapkan 6 ini. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan ada, misalnya apa itu? Jujur. Oke, baik. Jujur. Saling menghargai. Ya. Itu nilai-nilai kebajikan ya. Ada lagi? Menghargai teman. Ya, baik, menghargai teman. Ada lagi? Nilai-nilai kebajikan? Mandiri. Iya, mantap. Baik, terima kasih. Toleransi. Ada lagi? Pak Mansur mungkin mau nambah, cukup? Oke, baik Pak Mansur. Iya. Terima kasih Pak Mansur. Baik, nah selanjutnya nanti kita akan lihat bersama. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Sekali lagi, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Ya, ini berkaitan dengan disiplin positif tadi. Semoga semakin memperjelas terkait yang Pak Ali sampai tanyakan dari Pak ya. Terus, ini ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini hukuman PS penghargaan. Ini perlu mungkin juga kita pahami bersama teman-teman. Pertama, terkait hukuman, itu pasti menyakitkan.
tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini berkaitan dengan hukuman ya. Tapi bagaimana dengan penghargaan? Ternyata penghargaan teman-teman kita lihat dampaknya juga tidak efektif. Berikut bisa merusak hubungan atau bisa memunculkan sifat iri, ya, bagi teman-teman yang lain. Lalu mematikan kreativitas. Wah, ini pertanyaan besar juga. Berarti tidak bisa dong kita memberikan penghargaan. Nah, ini nanti kita coba pikirkan bersama ya. Boleh nggak nanti memberikan penghargaan kalau begitu? Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi apakah boleh memberikan penghargaan kalau begitu teman-teman? Kalau ini sudah jelas. Tapi bagaimana yang penghargaan? Boleh? Ya, beberapa hal kita pernah lakukan kan di sekolah. Ternyata itu mungkin bisa merusak hubungan. Tapi apakah memang tidak boleh atau boleh? Kadang-kadang begini Pak, kalau Ya. Katakanlah anak ini kan ada yang jago di bidang kognitif, tapi ada juga anak yang mungkin di non kognitif tadi, non akademik. Sementara kalau kita lihat sekolah ini ada olimpiade itu non akademik itu dikasih kalau tidak salah yang dapat emas itu 6 miliar Pak. 6 miliar itu artinya seperti apa ya, karena memang kehidupan itu tanpa adanya penghargaan kayaknya ya kurang menyemangati orang, atau katakanlah itu sebagai bentuk penghargaan walaupun tidak diharapkan dia kan. Nah, kalau memang di awal mungkin disampaikan, nanti kalau kamu juara dikasih, nah mungkin itu yang akhirnya siapa tahu tidak dikasih bisa jadi kecewa kan. Tapi kalau sekiranya sudah dicapai, diberikannya ini satu hal yang menurut saya akan memotivasi, bukan cuma dia, termasuk orang yang lain yang sekarang mungkin dalam proses mereka berjuang juga untuk mendapat prestasi, tapi semangat gitu. Ya itu menurut saya kayaknya bagus aja gitu. Boleh saja ya. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Berkaitan dengan penghargaan. Kalau berkaca dari ini loh. Boleh atau tidak nih? Misalnya dia ikut olimpiade, sertifikat itu kan bisa dimanfaatkan dia untuk masuk ke olimpiade tinggi yang dia inginkan. Berarti kan penghargaan itu cukup bisa diadakan untuk dia lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keinginannya dia. Ya baik. Ya baik teman-teman, sebenarnya bukan tidak boleh masalah penghargaan, tetapi mungkin kita harus lebih menekankan nanti. Saya juga baru dapat memahami ini. Bukan tidak boleh, tapi kita harus meluruskan. Penghargaan boleh, tapi penekanan kita di sini adalah kepada prosesnya itu. Mereka mendapatkan itu, ya. Jadi artinya kenapa dia bisa memperoleh itu? Karena diawali dengan mungkin dia belajar dengan sungguh, bekerja keras. Jadi prosesnya itu yang kita nilai, ya, bukan kan hasilnya. Jadi kita lebih kepada itunya. Jadi sehingga itu tadi Pak dibilang bisa memotivasi teman-teman yang oh kalau begitu, seperti tadi misalnya masalah olimpiade misalnya kan, oh kalau saya belajar sungguh-sungguh, saya juga pasti bisa gitu. Jadi kita lebih kepada itu ya Pak, lebih kepada prosesnya. Oke? Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini tadi kebalikannya. Berkaitan dengan konsekuensi, ya, itu sifatnya penguatan jangka pendek. Lalu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan kalau berkaitan dengan konsekuensi ya teman-teman. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan kalau ini berkaitan dengan konsekuensi. Tapi bagaimana dengan restitusi? Nah ini kita mulai pelan-pelan ini masuk kepada hal yang akan kami sampaikan. Restitusi ini bedanya. Kalau kita masuk dengan pendekatan restitusi, murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Lalu teori kontrol hanya dirinya yang bisa memegang kontrol, ya, bukan orang lain. Dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau ini pendekatan secara restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Apa itu restitusi? Ya, saya saja ini bukan hal yang baru bagi teman-teman, tapi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dinamakan restitusi. Jadi beda dengan hukuman ya, dengan disiplin. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana ciri-ciri restitusi, teman-teman? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, itu restitusi ya ciri-cirinya. Lalu memperbaiki hubungan. Kemudian di sana akan ada tawaran, bukan paksaan. Artinya kita memberikan tawaran kepada anak tersebut apa yang dia bisa lakukan terkait dengan misalnya katakanlah masalah yang dia lakukan, ya. Apa yang dia bisa lakukan, memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak memaksa, kita tawarkan kepadanya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Saya kira semua kita juga paham bahwa ternyata semua anak-anak itu, ya, ketika melakukan sesuatu kesalahan katakanlah, itu pasti ada alasan ya Bapak Ibu. Ya. Berarti itu berkaitan dengan salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan lihat. Ya. Nanti kita akan lihat. Berarti ada satu yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi ketika kita melakukan pendekatan dan restitusi, kita akan menemukan itu. Ya, mengantar anak itu untuk, oh ternyata anak ini butuh ini. Itu soalnya dia melakukan ini. Jadi kita tidak akan main marah-marah lagi ya, langsung menghakimi. Tapi kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk memberikan alasan kenapa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling ya, restitusi fokus pada solusi. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi kita tidak menghukum, ya, tidak marah-marah, tapi kita membuat dia tetap merasa berharga. Ya. Dia tidak merasa tersudutkan. Ya. Oke, ya. Jadi dia tidak merasa tersudutkan. Sekarang kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu. Perbedaannya. Contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini berkaitan dengan restitusi tadi. Bagaimana kalau kita melakukan dengan pendekatan hukuman, kita lihat di sini, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini zaman-zaman Belanda tadi ya. Saya pernah mengalami itu. Lalu guru marah dan murid takut. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Mati ya. 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, beda ya. Kemudian kita lihat restitusi teman-teman. Guru menanyakan keyakinan kelas, ya, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita melihat perbedaannya berkaitan dengan mungkin katakanlah siswa itu sering tidak mengerjakan PR dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Itu tadi saya maksudkan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Sebenarnya tercantum di sini semua sebenarnya, terangkum di sini semua. Jadi memang tujuannya kita mengarahkan pada profil pelajar Pancasila ya, beriman, bertakwa, mandiri dan sebagainya yang teman-teman sebutkan tadi ada masuk di sini semua. Ya, apakah mungkin diri mandiri, tadi ada yang bilang kerjasama, berarti gotong royong dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat motivasi perilaku manusia. Ada yang mau menyampaikan apa itu motivasi? Berkaitan dengan motivasi, kira-kira apa yang teman-teman tangkap ketika mendengar motivasi perilaku manusia? Dorongan. Baik. Apa lagi? Dukungan. Apalagi dorongan, sesuatu yang mendasari seseorang melakukan suatu perilaku. Ya, baik dari luar. benar sekali. Oh, oke, baik sekali ya. Sesuatu yang mendasari ya, seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu motivasi. Ada lagi? Baik, kita lihat teman-teman. Ya, pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Ya, benar ya.
Ini ternyata dari sekian banyak motivasi ya, ada 3 hal. Entah kita nanti ada di mana nih. Yang pertama, ya konteks kita sebagai guru lah sekarang. Kita datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Mungkin teguran kepala sekolah, kepala dinas, atau sebagainya. Itu contoh yang sehingga kita ada di sekolah. Nah, terus kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya, bisa dipungkiri juga nih ya. Gaji kan, TPP, rajin turun, kan, absen, produk ada potong, motivasi. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wah, saya percaya kita ada di sini. Yang ketiga, ya, bukan karena yang pertama dan yang kedua, tapi ini nilai yang kita memang yakini, ya, dan itu memotivasi kita, mendasari kita melakukan sesuatu. Semoga. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan karena kita bicara itu berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, ini mungkin sudah kita lakukan ya. Dari buku kelas sekolah juga sudah menganjurkan setiap kelas bersama dengan wali kelasnya membuat keyakinan kelas. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita ya menangani masalah dengan anak-anak. Jadi harus dimulai dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan dulu bersama. Keyakinan kelas sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah ya. Jadi ketika kita bicara tentang keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bentuk keyakinan kelas teman-teman di sini bisa kita lihat. Pertama, bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Ini jadi pasti beda ya. Lebih rinci dan konkret. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi keyakinan kelas itu harus seperti ini. Lalu pernyataan tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Lalu bentuk keyakinan kelas yang lain adalah adanya kontribusi dari semua warga dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi memang namanya keyakinan kelas berarti dimulai dari kita dan siswa ya. Kalau peraturan kan beda. Peraturan berarti membuat hanya sepihak atau guru. Ya, jadi ini bentuk keyakinan kelas teman-teman seperti itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, silakan. Kenapa? Karena harus disepakati kedua belah pihak. Iya, baik. Oke, maksudnya ya, baik. Lalu ada yang lain? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita lakukan? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Selain yang Ibu Ika sampaikan. Ya, karena kalau keyakinan kan itu ada kesepakatan dari dua belah pihak. Artinya sehingga anak itu dalam menjalani aturan itu ya dengan kesadaran dia. Kalau sekali dia melanggar, dia pun juga ya karena sudah diyakini ada kesepakatan terkait juga mungkin dengan sanksinya, dia juga lebih menerima karena memang sudah sama-sama dia ketahui apa konsekuensi dari ketika dia melanggar aturan. Ya, sepakat Bali. Terima kasih Bali. Ada yang lain, teman-teman? Mengapa keyakinan kelas? Selanjutnya, pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ini sama juga, ini berkaitan dengan atas. Supaya nanti kalau ini memang mesti diatur atau ada peraturan, karena kalau minta kesepakatan dari seluruh masyarakat kan ada yang memang nggak senang pakai helm gitu, kan itu keselamatan dia gitu, memang harus diatur oleh pemerintah agar hari selamat orang semua. Tapi kalau harus ditanyakan sepakat yuk pakai helm atau tidak pakai helm, orang mungkin banyak yang nggak pakai helm, tapi kayaknya berdampak
nanti akhirnya banyak orang kecelakaan, akhirnya bisa meninggal fatal akibatnya gitu. Betul. Jadi harus diatur itu, nggak bisa disepakati atau keyakinan itu, harus peraturan dari satu arah dari pihak pemerintah yang memberikan peraturan itu. Ya, tapi kan harus keyakinannya apa? Kenapa harus pakai helm? Ya biar selamat. Ya, baik kita kuncinya biar selamat. Itu sebenarnya yang harus diyakini. Nah, walaupun kalau peraturan kan boleh pakai atau tidak, tapi kalau dia meyakini untuk selamat tanpa aturan pasti masalah. Ya kan? Iya, iya. Nah, sama lagi Bapak Ibu dengan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Untuk apa? Untuk sehat kan? Nah, oke teman-teman kita lihat ya. Nih. Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah tadi Pak Ali sudah sampaikan ya, untuk keselamatan, untuk kata kuncinya teman-teman. Berkaitan dengan masker tadi, untuk kesehatan dan atau keselamatan. Penjelasannya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, nanti berkaitan dengan kesepakatan kelas itu kan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara, dan agama. Ya, jadi itu kan tidak dipaksa di sana. Dia memakai helm karena dia meyakini ada nilai di sana untuk saya selamat. Jadi tidak perlu dipaksa. Dia akan memakai. Seperti itu kita juga dengan siswa kita teman-teman. Ya Pak, gimana Pak? Ya. Ya, jadi saya kira kenapa nggak keyakinan menggunakan helm? Ya. Oke, selanjutnya menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Nah ini tadi kan berkaitan dengan nilai tadi yang dipahami untuk seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik, ya. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan, ya kan? Kemudian murid-murid pun, ya berkaitan dengan murid, mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya menuruti peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berbuat ini atau berbuat begitu. Ya, beda kan? Jadi sama dengan murid kita, ketika mereka meyakini bahwa ini penting, nilai yang mereka anut, mereka akan lakukan. Ini tadi, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara murid dan guru, ya, dan teman-teman sudah bilang. Kemudian, sedangkan peraturan kelas, peraturan berasal dari satu pihak saja, biasanya guru, ya. Kedua, keyakinan kelas bersumber dari ide dan harapan murid, sedangkan peraturan merupakan keinginan guru. Beda sekali ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, sedangkan peraturan lebih rinci namun bersifat kaku. Ya. Kemudian keyakinan kelas disusun dalam bentuk kata-kata atau kalimat positif. Ya. Itu dinamakan keyakinan kelas. Mungkin teman-teman sudah membuat ini semua ya, menjadi keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kita lihat teman-teman, peraturan. Ini contoh ya. Ini contoh peraturan. 1. Kembalikan barang ke tempatnya. Berkaitan dengan keyakinan, pada itu bicara tentang tanggung jawab. Nah, ya, anak ini kalau udah bertanggung jawab, ini akan jalan. Lalu peraturan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai atau keyakinan yang ada di sana adalah toleransi dan menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah tepat jam 7.00. Keyakinannya, nilai yang ada di sana itu adalah disiplin dan komitmen. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya, nilainya masalah untuk sehat. Ya. Jadi harusnya, saya tidak usah narkoba karena demi kesehatan. Itu harusnya nilai yang dipegang, sehingga dia tidak melakukan dan tidak mengkonsumsi narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain, ya, seperti itu. Dilarang merokok. Nilai apa di sana? Keyakinan apa yang harusnya dipegang? Menjaga kesehatan dan menghormati orang lain juga. Kalau ini ada, ya kan? Tidak sembarang merokok kali ya. Kalau yang merokok gitu ya. Bagian dari menghormati orang itu kalau nilai yang ada di sana, Bapak Ibu. Nah, jadi
Ubahlah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan universal dengan selalu menggunakan kata atau kalimat positif. Nah, ini contoh saja teman-teman ya. Hanya gambaran saja. Keyakinan kelas 10.1 ya. Bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, menyimak dengan baik. Itu sebagai contoh. Nanti teman-teman, Bapak Ibu pasti lebih kreatif dalam bentuk membuat seperti poster dan sebagainya tampilannya. Nah, sekarang kita lanjut dengan masalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi ini harus kita pahami bersama. Jadi anak-anak ini pasti punya alasan sebenarnya. Tapi itu pasti berkaitan dengan kebutuhan dasarnya mereka. Kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah, ini teman-teman, studi kasus. Kira-kira Ibu Julaika, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, gimana teman-teman? Bayangkan, kalau ini adalah Bapak Ibu sebagai wali kelasnya si Tommy. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menghadapi siswa, mungkin kita dalam kenyataannya itu ada berhadapan dengan yang begini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ya, ini dulu apa yang akan dilakukan dan kemudian apa alasan menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Apa, Pak? Tony senang kalau mengganggu temannya ngambil barang punya temannya. Ya, ada lagi? Itu berkaitan dengan alasan ya. Alasan si Tony melakukan hal itu. Terus apa yang akan Anda lakukan? Panggil dulu anaknya. Panggil. Menggali informasi. Restitusi. Oke, ada lagi? Cari perhatian. Ya, baik teman-teman. Kita lihat alasan Yosua. Alasan Yosua karena dia lapar, ya. Berkaitan dengan alasan. Terus kenapa dia lakukan? Karena dia tidak membawa bekal makan. Ya. Lalu berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi, maka kebutuhan dasar yang berusaha dia penuhi adalah bertahan hidup. Jadi begitu teman-teman, kalau ada anak kita di sekolah seperti itu, kita harus cari tahu dulu apa alasannya. Dan pasti itu berkaitan dengan suatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dalam kasus Tommy atau Plus Yosua, bin Yosua, ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, tadi ya teman. Alasan yang kedua, karena dia merasa itu tadi Pak Ibu ya, senang kalau temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Wih, luar biasa nih teman-teman. Jadi sebenarnya memang tidak ada anak yang nakal. Sebenarnya lebih kepada kebutuhan dasar saja yang tidak terpenuhi. Dan di sini lagi kita dituntut seorang guru untuk diri. Jadi zaman sekarang tidak ada lagi zamannya marah-marah ya. Ada alasan penting. Ternyata dia melakukan rupanya tidak makan 1 hari dan bunga kesian kan ke sekolah. Berdosa kita marah. Lanjut, alasan ketiga. Saya berikan beberapa alasan ya. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka
sebetulnya Yosua sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, itu akan kekuasaan. Ya, jadi itu dua dia melakukan. 4, ada beberapa alasan yang saya berikan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Rupanya dikasih bekal juga, tapi dia bosan. Kalau cuma itu saja, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Yosua berkaitan dengan kebutuhan, berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Luar biasa. Ya. 5, alasan kelima. Sengaja saya berikan banyak ya, karena ia melakukannya iseng saja. Dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Dia iseng terus melakukan itu. Maka berarti Yosua sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Tuh ya, seperti itu. Nah, masuk kepada posisi kontrol ya, atau restitusi. Ini teman, ada 5 posisi kontrol atau 5 posisi kontrol restitusi. Kita ada di mana kan? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini maksud dengan 5 posisi kontrol ya. Bisa saja kita dalam penerapan penanganan kasus kepada anak-anak, mungkin kita berada di sini. Apakah mungkin sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Tapi mana yang kiranya ideal untuk kita lakukan? Kita akan lihat bersama-sama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contoh ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Semoga ini bisa terus menolong teman-teman untuk lebih memahami terkait dengan posisi kontrol ini. Nanti kita kira-kira di mana harusnya kita berada. Penghukum ya. Berkaitan patuhi aturan sekolah. Ini apa nih? Kamu berdiri di depan barisan. Ya. Ini sebagai penghukum, ini contoh penghukum. Kalau dia sebagai pemantau, dia akan berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ya. Ketika dia berada di posisi sebagai teman, dia akan berkata, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu teman. Ketika dia menempatkan diri sebagai seorang teman, Bapak Ibu guru akan berkata seperti itu. Lalu bagaimana ketika dia menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Dia akan berkata, berapa kali Bu Guru harus atau Pak Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Bapak kecewa sama kamu. Ya, itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada siapa? Kepada anak itu. Lalu ketika sebagai manajer, tidak lagi. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan mengerti itu posisi seorang manajer. Sekali ya, nah, ini tadi ya 5 posisi kontrol guru sudah tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer yang kelima. Nah ini dia, penghukum. Guru berbuat seperti ini. Dia akan berkata menghardik, apalagi ini, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ketika dengan posisi sebagai penghukum, Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang dia akan katakan kalau guru ini menempatkan sebagai penghukum? Mungkin saya bilang, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian apa? Apa hasilnya kalau seperti ini? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sesuai Bapak Ibu. Lalu kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah gurunya. Terus dampak pada mengulangi kesalahan. Anak itu akan terus mengulangi kesalahan. Kemudian bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Dia akan berkata begini, dia akan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ya. Nah, kemudian dia akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, dan sebagainya Bapak Ibu. Membuat anak-anak merasa bersalah dan sebagainya. Jangan kalau mengharapkan imbalan, kalau sebagai teman,
dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan guru itu akan berkata seperti ini. Kalau Puji sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Dan seterusnya, teman-teman sampai ke bawah bisa lihat. Pemantau, dia akan berkata seperti ini. Apa peraturannya? Lalu, murid, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan menanyakan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan pemantau. Sedangkan manajer, kalau kita mempanggil diri kita sebagai manajer, ya, seperti ini dia. Yang guru akan buat, dia akan menentukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dia akan berkata, apa yang kita yakini, berkaitan dengan keyakinan keras tadi Bapak Ibu, ya, atau kesepakatan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu berkaitan dengan manajer. Ya, baik. Sekarang posisi kontrol atau diskusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya, nah ini dia, kita guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini posisi kontrol restitusi. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita lakukan teman-teman, berkaitan dengan ketika ada siswa kita atau murid kita mungkin punya masalah, pendekatan kita ketika kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bagaimana apa itu menstabilkan identitas? Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini berkaitan dengan menstabilkan identitas. Kamu menyadari terus-terus akan bersikap pada dirimu. Ini contohnya berkaitan dengan menstabilkan identitas. Sedangkan validasi tindakan salah, yaitu tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan guru, sehingga guru orang tua dari pikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali kebutuhan atau nah ini ya, berkaitan dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti apa melakukan? Apa yang bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini contoh validasi tindakan salah ketika kita bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada murid kita. Berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk membutuhkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Contohnya pertanyaan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Berkaitan dengan kesepakatan tadi ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu buat ya. Nilai apa yang telah kita sepakati? Ini bentuk-bentuk contoh pertanyaan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan seterusnya. Berkaitan dengan menanyakan keyakinan, di situ apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, seperti sudah tadi gambaran di video yang saya buat. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang dia itu seperti apa dan lain sebagainya.
Ya, jadi pada akhirnya teman-teman, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep ini, yang 6 tadi. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Demikian, semoga pemaparan ini dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.